كما تتحدث الإحصاءات عن بلوغ عدد المباني والمنازل. 60 kan? Udah saya nanti nitip uang 18 juta. Saya di sini sekarang ini saya nitip 18 juta. Kasih tiap rumah 300.000. Bayangkan satu kakak aja cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena bantuannya sudah sampai di desa kami. Ini berapa rumah? Ada. Enggak, saya nanya banyaknya berapa? Ini ada banyak. Ada 60. Udah 60 kan? Udah saya nanti nitip uang 18 juta. Saya di sini sekarang ini saya nitip 18 juta. Kasih tiap rumah 300.000. Buat belanja ke pasar. Buat makan di tenda. Tahu ya, di sini orangnya hebat-hebat. Dia bikin namanya memang rusak. Yang lainnya tidak bagus. Dan saya satu pimpinannya. Ya, sudah ada. Ayo menuju ke tempat lain, oke? كما تتحدث الإحصاءات عن بلوغ عدد المباني والمنازل المهدمة تجاوز هذا العدد إلى أكثر من 12,000 بما في ذلك مئات المباني. نحييكم مشاهدينا الكرام من جزيرة فلوريس في أقصى جنوب شرق إندونيسيا. هذه الجزيرة التي ضربها زلزال قوي. Bayangkan satu kakak aja cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat tertinggi salah satu tenda pengungsian mandiri warga yang berada di kota. Di sini posisinya berada di Kampung Solokua, berada di ketinggian. Tadi pagi sempat merasakan gempa dan akhirnya warga membuat ulang tenda pengungsiannya. Jadi di sini juga cuma mendapatkan bantuan sedikit. Bayangkan satu kakak aja cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Ini sangat memprihatinkan teman-teman. Di sini juga mengalami kelangkaan sembako. Adapun kios cuma satu yang buka, itu pun sudah mulai kehabisan. Stok BBM kemudian juga langka. Jadi warga ini di sini mobilitasnya susah dan juga akhirnya susah untuk membeli barang karena barangnya tidak ada. Kalaupun ada, mereka harus belanjanya ke Mbai, mana itu pusat gempa dan jaraknya dari sini itu 3 jam. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini, ada beberapa jalan yang rusak di sana, itu bisa sampai 4 jam. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di NTT ini agar mendapatkan kebutuhan pokok yang layak dan kita bisa membantu mereka pulih dari dampak gempa ini. Silakan antum salurkan donasi terbaik antum di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Coba kita dengerin video ini ya. Halo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada 1/4 liter, dan juga ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Dalam 1 RT ada 30 kepala keluarga. Ya, terima kasih banyak untuk bantuannya Pak Prabowo. Sumpah ya, saya prihatin dengan bencana alam yang menimpa warga NTT. Tapi jujur aja saya lebih prihatin melihat bentuk bantuan pangan dari pemerintah. Coba bayangkan kayak gini, di hari kelima pemerintah menurunkan bantuan bentuknya kayak gini. Telur 10 biji, beras 15 kilo, mie 1 kardus. Ini bukan untuk satu keluarga, bukan, tapi untuk 1 RT. Sedangkan 1 RT ada 30 kakak. Nah, pertanyaan sekarang, per kakak ada berapa orang? Hitung aja 4 sampai 5 orang.
Kalau berasnya 15 kilo berarti 1 kakak setengah kilo. Ya Allah, setengah kilo untuk makan 4 sampai 5 atau 6 orang. Ya Allah ya Robbi. Coba bayangkan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah sememprihatinkan itu gitu. Lalu kita bandingkan dengan pawai kabinet kemarin. Pawai yang begitu megah, begitu meriah, seolah dari pawai tersebut kita diberi gambaran bahwa negara ini adalah negara adidaya yang kaya, sukses, dan makmur. Tapi lucunya ketika pemerintah bisa menyelenggarakan pawai yang begitu megah, meriah, tapi pemerintah ketika memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana alam, bantuannya sangat memprihatinkan. Berbeda 180 derajat. Gitu loh. Saya sebagai warga negara Indonesia ketika melihat ada rakyat memberi laporan bagaimana mereka menerima bantuan yang kualitasnya kayak gini, jujur aja saya miris. Dan jujur aja sangat prihatin gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah pemerintah akan mengulangi kesalahan yang sama? Kesalahan ketika begitu lambat menangani bencana alam di Aceh dan di Sumatera. Apakah pemerintah ketika menangani bencana alam di NTT akan selambat seperti ketika menangani bencana alam di Aceh dan di Sumatera? 4 hari setelah gempa, ternyata masih ada warga di NTT yang mengaku belum makan sama sekali. Fakta ini ditemukan langsung oleh Purbaya saat belusukan ke lokasi bencana. Saat meninjau daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, Purbaya menemukan kondisi yang memprihatinkan. Beberapa warga mengaku belum menerima bantuan makanan hingga 4 hari pasca bencana. Temuan itu membuat pemerintah langsung menyiapkan bantuan darurat agar kebutuhan dasar korban segera terpenuhi. Namun, persoalannya ternyata lebih besar. Purbaya juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai tidak merata. Bahkan ia menyebut kondisinya terlihat seperti kayak nggak ada koordinasi. Karena ada wilayah yang sudah mendapat logistik, sementara daerah lain justru masih menunggu bantuan datang. Artinya, tantangan utamanya bukan hanya mengirim bantuan, tetapi memastikan distribusinya benar-benar sampai kepada seluruh korban yang membutuhkan. Menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab memastikan bantuan bencana sampai merata? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Pemerintah buka donasi bencana NTT di acara publik. Netizen berkata, lalu pajak buat apa? Pajak buat apa? Pokoknya ada. Kegunaan pajak itu untuk apa? Pokoknya ada. Sekarang kalau pemerintah buka donasi, yang mau donasi kasih. Kalau nggak mau donasi, atau nggak mau donasinya lewat pemerintah, coba cari jalur lain. Kalau kalian pertanyakan soal pajak, uang pajak itu kemana? Pokoknya ada. Nah, yang jadi persoalan ketika Kang Deddy Mulyadi membantu korban gempa yang ada di NTT, wabil khusus ya Manggarai itu, apakah seperti membantu di Sumatera beberapa setahun yang lalu, kawan-kawan, beberapa bulan yang lalu ya kan, Kang Deddy Mulyadi membantu warga Sumatera di sana beli barang-barangnya di Sumatera. Nah, apakah di NTT seperti itu? Nah, kalau kita mengacu kepada pernyataan Kang Deddy Mulyadi beberapa bulan yang lalu saat bencana di Sumatera, Kang Deddy Mulyadi alasan membeli barang bantuan itu di Sumatera karena ingin membantu ekonomi pedagang di sekitar yang kena dampak musibah, kawan-kawan ya. Nah, kemungkinan besar di NTT pun sama seperti itu. Maka tugas Kang Deddy Mulyadi di sana pertama adalah mencari kendaraan untuk mengangkut, kedua mencari barang-barang yang diperlukan untuk korban gempa yang ada di NTT ini, kawan-kawan ya. Nah, ini kita telah membahas bersama-sama berapa besar uang yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi ditambah oleh Wali Kota Depok, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi pergi ke NTT memenuhi harapan warga NTT yang ingin Kang Deddy Mulyadi membantu ya. Di sana Kang Deddy Mulyadi hari ini sudah sampai bersama Bu Wali Kota Bekasi kalau nggak salah, kawan-kawan. Nah, pastinya ketika Kang Deddy Mulyadi di sana disambut meriah oleh para warga, kawan-kawan. Adapun warga penyambutan di video tadi itu hanya sekadar visual saja ya, kawan-kawan. Dan pastinya akan disambut, nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana sambutan warga NTT. Dan Kang Deddy Mulyadi membawa uang 4 miliar, kawan-kawan. Udah sampai di situ ada infonya, dan ya subscribe, nanti saya akan update selengkapnya bagaimana aksi kemanusiaan Kang Deddy Mulyadi di NTT memenuhi harapan warga NTT, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.